Kita lanjutkan sejarah perjalanan belajar beliau. Beliau belajar di kotanya sendiri, yaitu Uyainah, semenjak kecil. Semenjak kecil belajar, dan ini yang kita inginkan. Karena belajar sejak dini itu manfaatnya banyak sekali. Ya, karena kebanyakan kita itu belajarnya tatkala sudah dewasa, ya alhamdulillah, perlu disyukuri. Beliau hafal Al-Quran sebelum menginjak usia 10 tahun. Insyaallah. Ya, sebelum usia 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Kadang sudah 50 tahun belum hafal Al-Quran juga. Juz amma aja belum hafal. Ya, kalau yang udah terlanjur biarlah anak-anak dan cucu-cucu kita. Jangan sampai kemudian apa? Ketinggalan. Beliau berguru kepada ayahnya dalam masalah fikih. Semenjak kecil beliau banyak menelaah kitab-kitab fikih, tafsir dan hadis. Beliau belajar kepada ayahnya, dan ayahnya pun memujinya. Ya, ayahnya memujinya. Beliau pernah mengatakan dalam suratnya kepada salah seorang temannya, saya banyak mengambil faedah dari anak saya, putra saya. Ya, bahkan ayahnya tatkala melihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah mampu untuk mengimami, jadikan dia imam sholat. Padahal usia beliau waktu itu masih 12 tahun, dia jadi imam. Karena dianggap dia sudah tahu tentang masalah-masalah hukum. Maka di sini terbongkarlah kedustaan omongan sebagian orang bahwa bapaknya sendiri sudah berfirasat jelek sejak kecil. Ada sebagian orang mengatakan bapaknya sendiri sudah berfirasat jelek, bahwasanya anaknya nanti jadi orang sesat. Ini dusta. Sejarah telah mendustakannya. Kenapa? Kalau kita membaca sejarah biografi, bapaknya justru banyak memujinya. Ya. Semenjak kecil beliau banyak menelaah kitab-kitab fikih, tafsir dan hadis. Dan ini juga membongkar kedustaan sebagian orang yang menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sejak kecil katanya banyak membaca biografi nabi-nabi palsu. Dusta, bohong. Ya, yang benar bahwa beliau banyak membaca kitab-kitab fikih, tafsir, hadis, dan itu nampak dari hasil karya beliau. Lihat karya-karya beliau berisi ilmu. Dan nanti insya Allah akan kita bahas bahwa salah satu kedustaan yang dialamatkan kepada beliau, bahwa beliau mengaku nabi. Beliau sangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu siang malam. Beliau banyak hafal matan-matan ilmu dalam berbagai bidang. Dan ini yang kita inginkan kepada kita semua, bagi para ikhwan dan akhwat semuanya, memiliki semangat dalam menuntut ilmu, memiliki semangat dalam menghafal. Ya, kalau kita tidak bisa menjadi seperti santri, ya paling tidak hadiri majelis-majelis ilmu, hadiri, miliki apa majalah-majalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kaset-kaset, CD-CD. Alhamdulillah sekarang banyak. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kepada kita sarana-sarana ilmu. Tinggal kita bagaimana memanfaatkannya. Sehingga dalam usia yang masih sangat muda, beliau sudah mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Beliau sangat cepat dalam menulis tanpa mengenal lelah, sehingga orang yang melihatnya terheran-heran akan kekuatan hafalannya dan kecepatan tulisannya. Dan ajaibnya, setelah beliau dalam usia 12, beliau balik dan langsung dinikahkan oleh bapaknya. Nikah dini, ya, nikah dini. Kalau sekarang umur 12 tahun dinikahkan, lucu malah, baru lulus SD. Baik, pembahasan selanjutnya ini biografi singkat tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kita tidak ingin memperpanjang karena ini bukan masalah ini.